إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan sekarang terkait dengan doa, ya, termasuk ibadah adalah doa, macam-macamnya dan dalilnya. Berkata Al-Syeikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, ini terkait doa, ini subjudulnya, macam-macamnya dan dalilnya. Wa minhu, dan termasuk macam-macam ibadah adalah ad-du'a'u, berdoa. Wal khawfu, dan takut. Wal raja'u, dan berharap. Wat tawakkulu, dan tawakal. Wal raghbatu, dan ar-raghbah. Ar-raghbah ini ya, dia mencintai, ya, atau dia mencintai sesuatu. Ya, jadi ya bersemangat untuk mengerjakan sesuatu. Warahbatu, dan takut. Ini maknanya rahbah juga takut juga. Wal khusyu'u, dan khusyuk. Wal inabatu, dan inabah, yaitu kembali kepada Allah. Wal isti'anatu, mohon pertolongan kepada Allah. Wal isti'adatu, mohon perlindungan kepada Allah. Wal dhabhu, dan menyembelih. Ya, wal nadhru, dan nazar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan yang lain-lain selain itu semuanya dari macam-macam ibadah allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan, kulluha, semuanya, lillahi ta'ala, ya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala asy-syarih, qauluhu, perkataan al-muallif, wa minhu ad-du'a, dan diantara macam ibadahlah ad-du'a. Ay wa min anwa'il ibadati, termasuk macam-macam ibadah adalah ad-du'a, berdoa. Bada'a bihi, asy-syekh memulai dengan doa, li'annahu a'dhamu anwa'il ibadati, karena dia adalah salah satu bentuk ibadah yang paling agung. Wad du'a ala qismaini, dan doa ada dua macam, yaitu doa ibadatin, doa ibadah, wa doa mas'alatin, dan doa permintaan. Doa ibadati, doa ibadah, huwa tsana'u, yaitu pujian, ala Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kama fi awalil Fatihah, sebagaimana di permulaan surat Al-Fatihah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam.
Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hadza kulluhu du'a ibadatin, ini semuanya adalah doa ibadah. Ini pujian sanjungan kepada Allah. Ihdinas shiratal mustaqim, ya berikanlah petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Hadza du'a'u mas'alatin, ini adalah doa permintaan. Wa du'a'ul mas'alati, dan doa masalah, yaitu doa permintaan. Huwa talabu syai'in, itu meminta sesuatu. Minallahi azza wa jal, dari Allah azza wa jal. Katalabil hidayati, seperti meminta hidayah, petunjuk. Wa talabir rizki, dan meminta rizki. Wa talabil ilmi, dan meminta ilmu. Minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talabit taufiqi, dan meminta at-taufiq. Wa dalilu, dan dalilnya. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah engkau meminta atau berdoa bersama dengan Allah selain Allah. Al-masajidu, tutlaqu, diucapkan, wa yuradu biha, dan kadang dimaksudkan dengan perkataan al-masajid adalah amakinus sujud, ya tempat-tempat sujud, wal biqa allati yusalla fiha, dan tempat yang digunakan untuk salat. Wa hiya ahabbul biqa'i ila Allah azza wa jal, dia adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ja'at targhibu, telah datang dorongan atau motivasi, fi bina'iha wa i'dadiha, yang mendorong untuk membangun masjid dan menyiapkan masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan lillahi ka mafhasi qatatin aw asghar, siapa orang yang membangun masjid karena Allah, membana masjidan lillahi, siapa orang yang membangun masjid karena Allah, kamafhasi qatatin, walaupun seperti sangkar burung ya, atau asghara, atau lebih kecil lagi, atau seperti sarang burung, atau lebih kecil lagi, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Yaqulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ya hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal muradu bil imara, yang dimaksud dengan memakmurkan adalah al-imara al-hissiyah, memakmurkan secara hissi, artinya secara zahir ya. Wal ma'nawiyah, dan juga ma'nawi. Imaratuha bitin, artinya dimakmurkan dengan cara ya dibangun ya dengan tanah. Wa ma tahtaju ilaihi, dan apa yang dibutuhkan padanya, hatta ta'wi al-musallin, sehingga orang-orang salat bisa bernaung. Wa tudhilluhum minal harri, dan menaungi mereka dari panas atau melindungi mereka dari panas. Ya, wa takunnuhum minal barad, dan ya menjaga mereka dari dingin.
Ya, jadi dibangun dengan tanah. Maksudnya adalah ini memakmurkan secara zahir, secara hissi, fisiknya. Wa imaratuha, dan memakmurkannya bil ibadati, dengan ibadah, bis salati, dengan salat, wa tilawatil Quran, baca Al-Quran, wa dzikrillahi azza wa jal, dan berzikir kepada Allah azza wa jal. Ini yang disebut dengan imarah ma'nawiyah, yaitu dengan mengerjakan salat ibadah di dalam masjid. Wa tutlaqul masajidu, dan masjid-masjid juga diungkapkan, wa yuradu biha a'dha'us sujudi sab'ah, tetapi yang dimaksudkan adalah 7 anggota sujud. Jadi kadang masjid disebut sebagai tempat sujud, tetapi terkadang masjid disebutkan untuk 7 anggota sujud, yaitu al-jabhatu, kening, wal anfu, dan hidung, wal yadani, kedua tangan, wal rukbatani, dan kedua lutut, wa ru'usul qadamaini, dan ujung jari jemari kedua kaki, ya, kedua telapak kaki. Ya, ujung dari jari kedua telapak kaki. Li'annaha tasjudu lillah, karena 7 anggota ini sujud kepada Allah. Wal ayatu tashtamilul ma'nayaini, dan ayat ini mencakup 2 makna. Wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid ini bisa berarti ayil biqa allati yusalla fiha, yaitu tempat yang dikerjakan salat. Bisa berarti wa a'dha'us sujudi, anggota-anggota sujud yang 7. Lillahi azza wa jalla, adalah milik Allah dan tunduk hanya kepada Allah azza wa jalla. Dan ayat ini mencakup 2 makna itu sekaligus. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah engkau berdoa menyeru bersama dengan Allah selain Allah. Ay la taj'alu hadhil masajid, janganlah engkau jadikan masjid-masjid ini, ya artinya wa hadhil biqa, dan tempat-tempat ini, ya, jangan jadikan masjid-masjid dan tempat-tempat ini mahallan lisyirki, sebagai tempat kesyirikan. Wa da'wata ghairillah, wa da'wati ghairillah, dan jangan kau jadikan tempat berdoa kepada selain Allah. Bal yajibu, tetapi wajib, antutah, masjid-masjid dibersihkan, minasyirki, dari kesyirikan. Fala yakunu fiha kuburun, maka tidak boleh ada di dalam masjid kuburan. Wala yakunu fiha du'a'u ghairillahi, du'a'un li ghairillahi, dan tidak boleh ada berdoa kepada selain Allah. Wala yakunu fiha bid'un, tidak boleh kebidahan. Wa muhdatsatun, dan hal-hal baru. Wa halqatun sufi, ya, pelaku kebidahan. Yajibu an tutahhara al-masajidu 'anil bid'i wasyirki wal ma'asi, wajib dibersihkan, disucikan masjid-masjid ini dari kebid'ahan, kesyirikan, dan maksiat. Ya annaha lillahi azza wa jalla, karena masjid-masjid ini milik Allah azza wa jalla. Fala yakunu fiha, maka tidak boleh ada di dalamnya illa ma yurdillaha azza wa jalla, kecuali sesuatu yang menjadikan Allah ridha. Fala tad'u ma'allahi ahada fi hadhil masajid, maka janganlah engkau berdoa bersama dengan Allah selain Allah di masjid-masjid ini. Atau jangan kalian menggunakan sujud kalian, a'dha'akum bisujud, anggota-anggota sujud kalian, jangan kalian gunakan untuk li ghairillahi azza wa jalla, untuk sujud kepada selain Allah azza wa jalla. Lianna hadza syirkun akbar, karena ini adalah syirik besar.
kalladzi yasjudu lis-sanami, seperti orang yang sujud kepada berhala, au lil qabri, atau kepada kuburan, au yasjudu lil wathani, atau kepada berhala. Fahadha, maka orang ini yang sujud ke berhala, kepada kubur, yasjudu li ghairillah, maka dia sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Asy-syahid fi qawlihi, yang menjadi dalil yang menunjukkan di dalam firman Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru bersama dengan Allah selain Allah. Amara, Allah perintahkan, bi ikhlasid doa, agar memurnikan doa, lahu wahdahu, hanya kepada Allah saja. Wa qawluhu, dan firman Allah, ahadan, ya, fala tad'u ma'allahi ahadan, jangan engkau berdoa bersama Allah dan selain Allah. Ini ya'ummu kulla mad'uwin, ya, umum, mencakup semua yang diseru, min dunillahi, yang selain Allah. Sawa'un kana malakan, baik malaikat, atau nabiyan, atau batu. Ya'ummu kulla man du'iya min dunillahi azza wa jalla. Ini umum, mencakup segala yang dimohon yang selain Allah azza wa jalla. Fa innahu yakunu syirkan akbar, maka sungguhnya itu adalah merupakan syirik besar. Berkata al-muallif asy-syekh sahibul matan rahimahullahu taala, faman sarafa syai'an minha, siapa orang yang memalingkan salah satu dari ibadah-ibadah tadi, li ghairillahi, kepada selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dia berbuat kesyirikan. Kafirun, dan dia kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa orang yang berdoa bersama dengan Allah sesembahan lain. Ya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa orang yang dia berdoa bersama dengan selain Allah, atau bersama dengan Allah sesembahan lain, la burhana lahu bihi, yang dia tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil baginya, bihi, dalam hal kita berdoa kepada selain Allah. Dia bahwa kesyirikan berdoa meminta kepada selain Allah ini enggak ada dalilnya. Fa innama hisabuhu, maka ya, tidak lain tidak bukan, hisabnya inda rabbihi, di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, ya, sesungguhnya orang-orang kafir enggak akan beruntung. Ini surah Al-Mu'minun 111. Dalam hadis, ya, Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah ini masih menjelaskan tentang dalil tentang doa adalah ibadah. Wad-dalilu, dan dalilnya juga adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengijabah kalian. An ibadati, sungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, ya, ke dalam hina. Ini surat Ghafir 30.
wa qala rabbukum, berkata Rabb kalian, ay amarakum rabbukum. Ya, maknanya adalah Rabb kalian memerintahkan kepada kalian, wa qala, dan Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengijabah kalian. Amara bidu'aihi subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan agar berdoa hanya kepadanya saja. Wa wa'ada, dan Allah janjikan bil istijabati, dengan diijabah. Wa hadza min karamihi, dan ini adalah termasuk kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ghaniyun an du'aina, karena Allah tidak butuh pada doa kita. Walakinnana muhtajuna li du'aihi subhanahu wa ta'ala, kita lah yang butuh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ya'muruna bima nahtaju ilaihi, maka dia perintahkan kita dengan apa yang kita butuhkan. Wa bima yuslihuna, dan dengan apa yang maslahat buat kita. Wa huwa subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala yaghdabu murka idza ta'alahu, apabila engkau tidak mau berdoa dan meminta kepadanya. Bainama al-makhluq, sedangkan makhluk, yaghdabu, marah, idza sa'altahu, apabila engkau meminta kepadanya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak mau berdoa meminta kepada Allah, malah Allah murka. Padahal yang butuh berdoa kita. Tapi kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Tetapi sebaliknya, kalau kepada makhluk, kita minta terus sama dia, malah dia yang marah. Walihada yaqulu asy-syair, oleh karena itu berkata penyair, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah murka ketika engkau meninggalkan meminta kepadanya, yang sedangkan anak Adam hina yus'alu, ketika diminta, yaghdabu, ya malah dia yang marah. Ya, na'am. Jadi kalau kita tidak memohon kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Ya, tapi kalau manusia kita minta terus sama dia, malah dia yang marah. Wa yaqulu akharu, dan penyair yang lain berkata, falau su'ilan nasu at-turaba la awshaku idza qila hatu ayyamallu wa yamna'u. Kalau seandainya manusia diminta, ya, apabila manusia diminta tanah, ya, debu, la ausyaku, maka hampir-hampir saja mereka, idza qila hatu, apabila dikatakan berikanlah, artinya diminta sesuatu, ayyamallu, mereka bosan, wa yamna'u, dan tidak memberi. Jadi manusia kalau diminta tanah aja misalnya, dia hampir-hampir saja mereka bosan dan nggak mau memberi. Fannasu, maka manusia, aqsamun thalatha, ada 3 golongan. Ada 3 kelompok manusia. Al-awwalu, yang pertama, man la yad'ullaha aslan, yang nggak mau berdoa kepada Allah sama sekali. Fayakunu mustakbiran, maka dia sombong, an ibadatillah, dari beribadah kepada Allah. Al-thani, kelompok yang kedua, golongan yang kedua dari manusia, may yad'ullah, ya, dia berdoa kepada Allah. Walakin yad'u ma'ahu ghairahu, tetapi dia berdoa juga kepada selain Allah. Fayakunu musyrikan, maka dia musyrik, berdoa kepada Allah, bersamaan dengan itu dia berdoa juga kepada selain Allah. Al-thalithu, yang ketiga, may yad'ullaha, yang berdoa kepada Allah, mukhlishan lahu du'a, memurnikan doa hanya bagi Allah saja.
Fahadha huwal muwahhidu, maka inilah orang yang bertauhid. Fil hadis, di dalam hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah sumsumnya ibadah, intinya ibadah. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, ad-du'a'u huwal ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Fahadha yadullu ala azimid du'a, ini menunjukkan keagungannya doa, wa annahu a'zamu anwa'il ibadah, dan dia adalah salah satu bentuk ibadah yang paling agung. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukhul ibadah, itu sumsumnya ibadah, intinya ibadah. Ya. Saripatinya ibadah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Wa riwayatu tsaniyatu, dan riwayat yang kedua, yaitu ad-du'a'u huwal ibadah, as-sahhu, lebih sahih, min riwayati, daripada riwayat ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah sumsumnya ibadah. Wal ma'na wahidun, dan maknanya sama. Jadi hadis dengan redaksi ad-du'a wal ibadah ini lebih kuat ya. Wallahu a'lam, ini lebih kuat. Ya, dan ini juga dijelaskan oleh Syekh. Fal hadithu, maka hadis biriwayataihi, dengan dua riwayatnya, yubayyinu 'idhamad du'a'i, menjelaskan keagungan doa. Wa annahu huwa an-naw'ul a'zam, dan sesungguhnya dia adalah salah satu macam yang paling agung, min anwa'il ibadati, dari macam-macam ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Jadi ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Al-hajju arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Bimakna, dengan makna annal wukufa, bahwa sungguhnya wukuf di Arafah, di Arafah fil haji, dalam ibadah haji, huwa ruknul a'zam, dia adalah rukun yang paling agung, min arkanil haji, dari rukun-rukun haji. Walaysa ma'nahu, dan bukan maknanya, annal hajja kullahu huwa Arafah, bahwa haji seluruhnya itu hanya wukuf di Arafah saja, tidak. Walakin, tetapi, al-wukufu bi Arafah, wukuf di Arafah, huwa a'zamu arkanil haji, dia adalah rukun haji yang paling agung. Kadzalika, demikian juga, laisatil ibadatu mahsuratun fid du'a. Laisatil ibadatu mahsuratan fil du'a. Bahwa ibadah tidak terbatas pada doa saja. Walakin ad-du'a'u, tetapi doa, wa a'zamu anwa'iha, dia adalah salah satu macam yang paling agung dari macam-macam ibadah. Walihada qala, oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ad-du'a'u wal ibadah, doa adalah ibadah. Min babi ta'zimid du'a'i, ya, masuk ke dalam bab mengagungkan doa, wa bayani makanatihi, dan menjelaskan kedudukannya doa. Thumma dzakara asy-syaikhu, kemudian Syekh menyebutkan rahimahullah, adillata anwa'il ibadati, dalil-dalil macam-macam ibadah, allati dzakaraha, yang telah beliau sebutkan, yaitu al-khaufu, takut, war-raja'u, dan berharap, wa tawakkul, bertawakal, ar-raghbah war-rahbah, al-khusyu', dan khusyuk, wal khasyah, ini khasyah nanti ada penjelasan, dia juga adalah takut ya. Wal inabatu, kembali kepada Allah, wal isti'anatu, mohon pertolongan kepada Allah, wal isti'adatu, mohon perlindungan kepada Allah, wal dzabuhu, menyembelih, wan nadru, dan nazar, wa ghairu dzalika, dan selain itu, min anwa'il ibadati, dari macam-macam ibadah, allati amara Allahu biha, yang Allah perintahkan. Kulluha lillahi, semuanya hanya untuk Allah. Faqala rahimahullahu,
Lantas berkata Asy-Syaikh Sahibul Matan rahimahullahu, al-khawfu anwa'uhu wa daliluhu. Takut, ya, macam-macamnya dan dalilnya. Wa dalilul khawfi, dan dalilnya takut adalah merupakan ibadah, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innama dzalikumus syaitan. Tidak lain tidak bukan itu adalah syaitan, yukhawwifu awliya'ahu, dia menakut-nakuti dengan wali-walinya syaitan. Jadi syaitan menakut-nakuti manusia dengan menggunakan wali-walinya syaitan. Fala takhafuhu, maka jangan kau takut kepada mereka, wa khafuni, takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullahu taala, al-khawfu, takut, nau'un min anwa'il ibadah, adalah merupakan salah satu dari bentuk ibadah. Wa huwa ibadatun qalbiyatun, dan dia adalah ibadahnya hati. Ya, dia adalah ibadah hati. Wa kadzalika, demikian juga al-khawfu wal khasyatu, ini al-khawf takut, al-khasyah makna juga takut, nanti dijelaskan oleh Syekh. Wal raghbatu wal rahbatu wal raja'u, dan berharap, wat tawakkulu, dan bertawakal, kullu hadhihi ibadatun qalbiyah, ini semua adalah ibadah hati. Wal khawfu, yang dimaksud dengan al khawf takut, huwa tawakkul makruhi, yaitu dia apa? Khawatir terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Ya, khawatir terjadi sesuatu yang enggak disukai. Wa huwa nau'ani, dan takut ini ada dua macam. Khauful ibadati, takut yang itu merupakan ibadah. Wal khaufut tabi'i, dan takut tabiat. An-nau'ul awal, yang pertama, khauful ibadati, takut yang dia adalah merupakan ibadah. Hadza, yang takut yang merupakan ibadah ini, sarfuhu li ghairillahi, ya, kalau dia berikan atau dia palingkan kepada selain Allah, adalah syirkun, kesyirikan. Wa dzalika bi ay yakhafa ghairallahi, yang demikian itu dia dengan cara dia takut kepada selain Allah, fi ma la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal yang tidak bisa melakukannya melainkan hanya Allah. Misalnya, ka ay yakhafa ahadan, dia takut kepada seseorang, ay yumridahu, ia memberikan dia penyakit. Dia takut ada orang yang bisa mendatangkan kepadanya penyakit. Karena yang mendatangkan penyakit hanya Allah, maka dia nggak boleh takut ini kepada yang lain. Ya, kalau ada orang bertanya bagaimana ada orang takut dengan corona, itu takut sebab ya. Ya, takut akan sebab dan dia menghindar, itu boleh. Tapi yang mendatangkan penyakit ya hanya Allah. Au ayyaqbidha ruhahu, dia takut ada seseorang yang mencabut ruhnya. Padahal nggak ada yang bisa mencabut ruhnya melainkan hanya Allah. Au yumita waladahu, atau mematikan anaknya. Nggak ada yang bisa mematikan anaknya kecuali hanya Allah. Kama yaf'alu katsirun minal juhali, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Ya. Yakhafuna ala hamli zaujatihim wa ala auladihim minal jinni. Yang mereka takut kepada kandungan istrinya, ya, atau anak-anaknya minal jinni, ya, takut kepada jin. Jadi istrinya hamil, takut jin mengambil janinnya. Ya.
yakhafuna minas saharati, takut kepada tukang sihir. Au minal mauta, atau takut kepada orang-orang yang sudah mati. Nah, lalu kemudian semua itu mendorong dia, faya'maluna, maka dia lalu melakukan a'malan syirkiyatan, perbuatan-perbuatan kesyirikan. Li ajli ayyatakhallasu min hadzal khaufi, agar dia bisa keluar dari ketakutannya ini. Fahadza la yaqdiru alaihi illallah, maka yang seperti ini tidak ada yang bisa melakukannya melainkan hanya Allah. Al-amradu, penyakit, wal mautu, kematian, wa rizqu, rizki, wa qat'ul ajali, dan dicabutnya ajal atau diputusnya ajal. Hadhihi umurun la yaqdiru alaiha illallah azza wa jalla. Ini adalah perkara yang tidak ada yang bisa melakukan yang melainkan hanya Allah azza wa jalla. Ya sama seperti gini. Takut kalau dia nggak buang atau tidak melarung kepala kerbau ke lautan, dia takut nanti penunggu lautnya marah, maka nanti akan terjadi musibah. Ya, air laut misalnya akan naik ke daratan kalau tidak larung kepala kerbau, nanti penunggunya marah. Nah, ini ya khauful ibadah, ini takut yang merupakan ibadah, dan ini kalau dia melakukan hal itu kesyirikan. Takut kalau tidak larung kepala kerbau ke laut, nanti penunggu laut marah, maka hasil tangkapan ikannya jadi sedikit. Nah, ini termasuk ini. Ya, ini takut yang kesyirikan. Wa kadzalika inzalul barakati, demikian juga yang menurunkan barakah. Ya hanya Allah, yang lain nggak bisa. Ya au ghairu dzalik, atau yang selain hal itu. Hadhihi umurun, ini adalah perkara-perkara, la takunu illa hadhihi umurun la takulu illa min amrillahi azza wa jalla. Ini adalah perkara-perkara yang tidak terjadi kecuali perintah Allah, dari Allah azza wa jalla. Fa idza khafa ahadan, apabila dia takut kepada seseorang, fi syai'in, dalam hal, la yaqdiru alaihi, yang tidak bisa mengerjakannya melainkan illallah, hanya Allah, fa hadza syirkun akbaru, maka ini adalah syirik besar. Li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadati, karena dia ya memalingkan salah satu dari macam-macam ibadah li ghairillahi azza wa jalla, kepada selain Allah azza wa jalla. Kalladzina yakhafuna minal quburi wa minal adrihati, dan seperti orang yang takut terhadap kuburan-kuburan. Wa minal jinni, dan dari jin, wa minasy syayatini, dan syaitan. Takut antamassahum bisu, memberikan keburukan kepada mereka, au tanzila bihim darara, atau menurunkan mara bahaya. Ya takut nih. Ya kalau kita nggak melakukan hal ini di kubur ini, maka nanti ada mara bahaya. Fayadhhabuna, maka mereka pun pergi, yataqarrabuna, untuk mendekatkan diri, ila hadil asya'i, kepada sesuatu ini. Ya, lidaf'i darariha, agar supaya tertolaklah mara bahaya. Au khaufan minha, atau takut darinya. Oh, ini kubur ini bukan kubur sembarangan nih. Kalau kita nggak begini, kalau kita nggak muliakan, nanti bisa jadi bencana nih di kampung ini. Nah, itu ya. Bisa terjadi musibah ini di kampung kita. Hadza syirkun akbar, ini adalah syirik besar. Yaqulu, dia berkata, akhafu, aku khawatir, illam azbah lahu, kalau saya tidak menyembelih untuknya, ayyusibani, akan menimpa diriku, au yusiba auladi, atau menimpa anak-anakku, au mali, atau hartaku, au ma asbah dzalik, ya akan menimpa musibah nanti kepadaku, kepada anakku, kalau kita tidak
melakukan persembahan kepada kubur ini, wah nanti bahaya. Kama qala qaum Hud, sebagaimana perkataan kaumnya Nabi Hud. In naqulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu'. Ya, tidaklah kami berkata kecuali engkau mencela sesembahan-sesembahan kami, memperlakukan sesembahan-sesembahan kami dengan buruk. Yuhaddidunahum bi alihatihim, mereka mengancam dengan sesembahan-sesembahan mereka. Wa yukhawwifunahu bi alihatihim, dan menakut-nakuti dengan sesembahan-sesembahan mereka. Qala inni ushidullaha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Ya. Hud berkata, sesungguhnya aku mempersaksikan kepada Allah, dan persaksikanlah kalian, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan min dunihi, yang selain Allah. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Maka ya silahkan kalian berbuat apa yang kalian perbuat semuanya kepadaku. Jangan kalian tunda-tunda. Artinya kalian mau apa ya silahkan. Ya inni tawakkaltu ala Allah, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbi, yaitu Rabbku dan Rabb kalian, wa Rabbakum. Rabbi wa Rabbikum, Rabbku dan Rabb kalian. Ya. Hadza huwa tauhid, ini adalah tauhid. Tahaddahum kulluhum, ya, Nabi Hud menantang mereka semuanya, ya, hum wa alihatahum, bahkan ya berhala-berhala mereka. Dia mau berbuat apa silahkan. Kalian dan berhala kalian apa yang mau diperbuat silahkan. Saya bertawakal hanya kepada Allah. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Maka kalau kalian mau bikin rekayasa kepada saya, silahkan. Gak usah ditunda-tunda. Aila tumhiluni, jangan menunda-nunda kepadaku. Bal minal an, tetapi dari sekarang fakiduni, silahkan kalian bikin rekayasa kepadaku. Walam yaqdiru alaihi bisyai'in, ya mereka gak bisa berbuat apa-apa atas Nabi Hud. Bal nasarahumullahu alim, tapi Allah menolong Nabi Hud atas mereka. Falladhi yakhafu min ghairillahi, ke orang yang takut kepada Allah, kepada selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal yang tidak bisa melakukannya melainkan hanya Allah. Hadza yakunu qad asyraka asyirkal akbar, maka dia telah berbuat syirik besar. Ya, wa hadza yusamma khaufal ibadati, dan ini disebut dengan takut yang merupakan ibadah. Wa khaufa syirki, dan ini wa khaufu syirki, dan takut yang berupa kesyirikan ini adalah katsirun finnas, banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Ya khafuna minal qubur atau minal awliya, mereka takut terhadap kubur-kubur atau wali-wali. Ya khafuna minasyaitan, takut syaitan nanti bisa mendatangkan mara bahaya bagi dirinya. Ya khafuna minal jin, takut kepada jin. Ya tadi bisa datangkan musibah, bencana, padahal mereka nggak bisa melakukan hal itu, nggak bisa. Walidzalika yaqumun, oleh karena itu walidzalika yaqumuna bitaqdimil qurubatil hum, oleh karena itu mereka melakukan ya persembahan-persembahan bagi jin dan syaitan, atau kepada kubur atau wali orang salih itu. Yuqaddimuna lahumudz zabahi, mereka mempersembahkan sembelihan-sembelihan, wan nuzur, dan juga nazar, ya nazar-nazar, wal at'imah, dan makanan-makanan, wa ghaira dzalika, dan selain hal itu.
Ka'ilqa'in nuqudi, seperti melempar uang ala adrihatim, pada kuburan-kuburan mereka. Di kuburan orang saleh. Min ajli ayyaslamu min syarrihim, agar supaya bisa selamat dari keburukan mereka. Aw yanalu min khairihim, atau mendapatkan kebaikan mereka. Fahadha huwa khauful ibadah, ini adalah takut yang merupakan takut ibadah. An-naw'u tsani, ya, takut yang kedua, macam yang kedua adalah al-khaufut tabi'i, takut tabiat. Wa huwa an takhafa min syai'in zahirin, ya, takut, engkau takut dari sesuatu yang ya dia memang bisa melakukannya. Ya, takut pada sesuatu yang dia memang bisa melakukannya. Contoh, ka'an takhafa minal hayyati, takut ular matukmu. Ini dia bisa lakukan itu. Awil aqrabi, atau kalajengking, dia bisa menyengatmu. Aw minal adui, atau dari musuh, takut pada musuh nanti dia bisa membunuhmu misalnya. Ya, artinya menikam engkau dengan senjata tajam misalnya. Hadi umurun zahirah, ini adalah perkara-perkara yang zahir, yang nampak, wa ma'rufah, dan diketahui. Fal khaufu minha la yusamma syirkan. Maka takut dari hal-hal ini bukan kesyirikan. Hadza khaufun tabi'iyyun, ini takut secara tabiat. Min syai'in zahirin ma'rufin, dari sesuatu yang nampak dan ya ma'ruf, diketahui. Li'annaka takhafu min sababin zahirin, karena engkau takut dari sebab yang nampak, yang zahir. Wa matlubil wiqayati minhu, dan ya diharapkan kita menjaga diri darinya. Wal hadar minhu, dan berhati-hati darinya. Ya, wal hadari minhu, dan berhati-hati darinya. Ta'khudus silah, engkau ambil senjata. Ta'khudul asa, engkau ambil tongkat misalnya. Liqatlil hayyati, untuk membunuh ular. Ya, karena dia bisa mematuk. Wal aqrabi, dan kalajengking, karena dia bisa menyengat. Ya, wa qatlis sabu', dan membunuh hewan buas, karena dia bisa menerkammu. Lianna hadhi umurun mahsusatun, ini perkara-perkara yang indrawi, ya. Mahsusah itu bisa diindra atau indrawi. Wa fiha dararun ma'lumun, dan apa? Bahayanya jelas. Fa idza khifta minhu, apabila engkau takut dari hal-hal ini semuanya, fa hadza la yusamma syirkan, maka ini tidak disebut dengan kesyirikan. Bal yusamma khaufan tabi'iyan, tetapi disebut takut tabi'i, tabiat. Walihadza qala Allahu, oleh karena inilah Allah berfirman fi Musa alaihissalam, terkait dengan Nabi Musa alaihissalam. Fa kharaja minha khaifan, keluar dari negerinya, dari Mesir, ya, Nabi Musa, khaifan, dalam keadaan takut, ay minal baladi, keluar dari negeri, khaifan yataraqqabu, dia takut dan mengawasi, artinya khawatir dikejar dan ditangkap oleh musuh. Ay khaifan min a'daihi, takut dari musuh-musuhnya. Li'annahu qatala minhum nafsa, karena Nabi Musa membunuh salah seorang dari musuhnya. Jadi ada dua orang bertikai, satu orang dari kaumnya Fir'aun, orang Qibti Mesir, satu lagi dari orang Bani Israel. Nabi Musa bela orang yang dari kaumnya itu, dari Bani Israel, lalu dipukullah seseorang yang dari kaumnya Fir'aun ini, dari kalangan Qibti, ya. Qibti ini suku aslinya Mesir. Sekali pukul dia mati. Nah, Nabi Musa pun lari dari Mesir, keluar dari negeri Mesir, takut ditangkap oleh pasukannya Fir'aun. Nah, itu takut tabi'i. Wa haraba alaihi salatu wassalamu, dan Nabi Musa alaihissalam lari ila Madyana, ke negeri Madian. Wa kana yataraqqabu, dan Nabi Musa, ya, mengawasi, artinya jangan sampai ketangkap. Wa yakhsha, dan takut, ayyalhaquhu, mereka mengejarnya.
Fahadha khaufun tabi'i, maka ini adalah takut tabi'i. Lakin tetapi ta'allama al-insanu, manusia mesti belajar ayya'tasima billahi azza wa jalla, untuk apa? Ya, dia bersandar kepada Allah azza wa jalla. Wa ya'khudhu bil asbab, dan mengambil sebab allati tadfa'u anhu ad-darar. Orang takut corona, ya, lalu kemudian dia menghindar agar tidak terkena, ini takut tabi'i. Ya, jadi jangan lalu kemudian dikatakan, oh, kita takutannya kepada Allah bukan hanya corona. Enggak, ini takut tabi'i ini. Ya, kalau yang takut yang tadi berupa ibadah, seperti takut Nyi Roro Kidul nanti bisa mendatangkan bencana, ini syirik. Ini syirik akbar. Tapi takut corona, dia menjadi sebab datangnya mara bahaya, ini khauf tabi'i ini, karena ini zahir, nampak dan bisa diketahui. Ya, kendati pun itu adalah takut tabi'i, tapi dia tetap berusaha belajar untuk apa? Bersandar kepada Allah, tetap mengambil sebab-sebab yang bisa menolak mara bahaya dari dirinya. Wa ya'tamidu 'ala Allah azza wa jalla, bersandar kepada Allah azza wa jalla, wa yatawakkalu 'ala Allah, dan dia ya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian hanya kepadaku, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Hadhil ayatu, ayat ini fi surati Ali Imran, di dalam surah Ali Imran, fi qissatin Nabi, dalam kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al musyrikin, bersama dengan orang-orang musyrik, yauma Uhudin, pada hari terjadinya perang Uhud, lamma tawa'adahumul musyrikun, ketika orang musyrik mengancam kaum muslimin. Wa qalu, dan mereka berkata, narji'u ilaihim wa nasta'siluhum, kita kembali kepada kaum muslimin dan apa? Dan kita apa? Binasakan mereka. Fallahu jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala berfirman, innama dzalikumus syaitan. Itu adalah syaitan. Yukhawwifu awliya'ahu, dia menakut-nakuti dengan ya bala tentaranya, kekasih-kekasihnya syaitan, yaitu orang-orang kafir. Fala takhafuhum, maka jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Ay anna hadha tahdid, bahwa apa? Ancaman ini, wa hadzal wa'id, ya, itu ancaman tadi, kita akan binasakan kaum muslimin, innama huwa minasyaitan, itu datang dari syaitan. Ay yukhawwifukum awliya'ahu, menakut-nakuti kalian dengan bala tentaranya, yaitu orang-orang kafir. Jadi syaitan takut-takutin dengan bala tentaranya, bahwa bala tentaranya syaitan itu akan membinasakan kaum muslimin. Au yukhawwifu, atau menakut-nakuti, man inqada lahu minan nasi, orang yang tunduk kepadanya. Wa khafa minhu, yang takut kepadanya. Fa innahu yatasallatu alaihim, maka syaitan akan menguasai mereka. Jadi ini ketika kaum muslimin setelah perang Uhud kan ada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan ingin mengumpulkan kembali pasukan, menyerang kembali kaum muslimin setelah perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya tetap kaum muslimin tetap mengambil sebab-sebab menghadapi mereka. Tapi tadi jangan takut kepada mereka, bahwa mereka tidak akan bisa membinasakan seluruh kaum muslimin sehingga tidak tersisa sedikit pun orang Islam, gak bisa. Ya, gak bisa. Maka takutlah hanya kepada Allah. Jadi mereka tidak akan mampu melakukan sesuatu yang memang itu bukan di ranahnya mereka, bukan kemampuan mereka. Ya, maka Allah firmankan, itu syaitan yang dia menakut-nakuti dengan bala tentaranya, yaitu orang-orang kafir. Jangan takut. Maka kaum muslimin pun mempersiapkan diri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka. Dan ternyata akhirnya mereka pun sendiri yang ketakutan.
ketakutan yang kemudian akhirnya mereka tidak jadi menyerang Nabi SAW dan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ya, jadi rasa takut itu ada dua. Yang pertama takut tabi'i, ya, orang yang sebab-sebabnya zahir, nampak, nyata. Ada yang khauful ibadah atau disilahkan lain dengan khaufus sir. Nah, ini tidak boleh ini. Jadi tadi kalau kita nggak bikin persembahan pada penunggu gunung ini, nanti gunungnya meletus. Padahal yang memerintahkan gunung meletus hanya Allah. Nggak ada yang bisa memerintahkan itu. Maka nggak boleh yang seperti ini. Nanti kalau kita nggak larung kepala kerbau sesajen ke lautan ini, nanti tsunami. Padahal nggak ada yang bisa menjadikan tsunami, melainkan hanya Allah. Tangkapan ikan kita nanti jadi sedikit. Nah, ini kesyirikan, ya. Karena rasa takutnya itu pada sesuatu yang tidak bisa melakukan hal itu, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi kita cukupkan dulu ini. Insya Allah nanti baru kita lanjutkan selanjutnya terkait dengan ar-raja, ya, berharap. Nah, kita jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam redaksi doa-doa atau zikir-zikir dari Al-Quran dan Sunnah, ada yang menggunakan dhamir orang kedua seperti Sayyidul Istighfar. Tapi ada juga yang menggunakan dhamir orang ketiga seperti Subhanallah wa bihamdih adada khalqih. Apakah perbedaan tersebut ada penjelasan dari para ulama? Ustaz, syukran. Ya, nanti ini pembahasannya adalah kita mengikuti lafaz yang sudah ada, sudah datang. Ya. Lafaz redaksinya memang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Ya, nanti ada di antara makna penjelasannya ketika menggunakan dhamir yang kedua, ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan hanya engkau. Nah, ini untuk mendekatkan diri antara hamba dengan Allah, sehingga tatkala dia mohon ampunan, dia merasa dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Tapi kalau pujian sanjungan pakai dhamir ghaib, ya, Maha Suci Allah, ya, bukan Maha Suci engkau, tapi Maha Suci Allah, karena ini menunjukkan keagungan, kebesaran Allah. Sedangkan mohon ampunan, ya, itu dengan kalau yang dalam Sayyidul Istighfar adalah supaya orang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi yang jelas ya kita mengikuti lafaz-lafaz yang telah datang. Ya, mengikuti redaksi yang sudah datang dari Al-Qur'an ataupun sunnah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberi kesehatan serta Ustadz diberi keberkahan ilmu. Begitu juga yang bertanya. Bagaimana hukumnya mencuri ini salah satu simbol kekufuran, ya, atau simbolnya orang kafir, milik orang tua yang sudah meninggal dan membuangnya, yang disimpan oleh ibu, ditaruh di dalam kardus, diletakkan di gudang. Ya, tidak apa-apa ini, karena itu simbol-simbol kekufuran, simbol-simbol kesyirikan, apapun bentuknya, ya, dia apa? Ya, dibuang, ya, dibuang. Tidak disimpan, karena ini adalah simbol-simbol kekufuran dan kesyirikan. Nah, wallahu a'lam. Apapun bentuknya simbol-simbol kesyirikan itu, kekufuran itu, apakah itu simbolnya agama lain, ya memang itu adalah simbol kesyirikan. Agama Nasara, simbolnya An-Nasara, ya dibuang. Karena itu adalah simbol-simbol kesyirikan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila masjid dekat rumah membatasi penerimaan zakat fitr sampai hari Selasa 26 Ramadan, apakah Anda bisa berzakat di masjid dekat rumah Anda di waktu itu? Nah, ini terkait dengan masalah, ya, ijtihadiyah, ya, khilafiyah di antara para ulama. Wallahu a'lam boleh, ya, memang terjadi perselisihan di antara para ulama. Tapi kalau dia tunda pengeluarannya atau mengeluarkannya 2 hari atau 1 hari sebelum hari raya, ya dia salurkan aja sendiri langsung kepada mustahiknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berdoa kita dianjurkan didahului dengan memuji Allah dan berselawat. Apakah berdoa dalam salat seperti dalam sujud diberlakukan juga, Ustaz? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam, di dalam sujud dia langsung boleh.
Ya, contohnya seperti salah satu zikir sujud. Ya, ini kan sudah memuji Allah juga ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, itu kan doa itu. Ya, subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau ya Allah wahai Rabb kami, wa bihamdika, dan aku memujimu, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Nah, itulah dia sudah puji Allah lalu kemudian dia berdoa. Ya, jadi kalau seseorang sudah baca zikir seperti subhan rabbiyal a'la, maka dia sudah memuji Allah, menunjuk Allah, langsung dia berdoa. Naam. Bismillah. Ustadz, apabila kita ketakutan tidak bisa memberi nafkah kepada keluarga dikarenakan kehilangan pekerjaan di kondisi seperti sekarang ini, masuk ketakutan yang mana? Jazakallah khair, Ustadz. Ya, jadi kan tadi kita katakan ya, kalau dia karena kondisi pandemi ini jadi nggak bisa bekerja, nggak bisa kerja itu kan zahir nampak. Ya, sehingga dia tidak bisa menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah. Ini khauf yang tabii. Tapi kalau yang dia khawatirkan bahwa rizkinya jadi hilang, itu khauf yang ibadah itu. Karena kalau yang beri rizki hanya Allah, tapi kalau bekerja untuk cari nafkah kan dia, ya dia yang bekerja. Takut dia tidak bisa bekerja, akhirnya dengan sebab itu dia tidak bisa mencari nafkah untuk menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga, kan itu dia, perlakunya dia. Tapi takut bahwa rizkinya nggak ada jadi hilang, ini yang nggak boleh. Karena yang memberi rizki siapa? Allah. Ya, jadi ini coba tolong diperhatikan ini. Karena terkait dengan pertanyaan selanjutnya, kapan kita mendeteksi bahwa takut tabiat masuk syirik akbar? Takut tabiat itu sebab-sebabnya adalah zahir dan dia bisa dilakukan oleh selain Allah. Gitu. Ya, takut tabiat mah boleh, dia nggak masuk syirik akbar, enggak. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi takut tabiat itu sebab-sebabnya zahir dan bisa dilakukan oleh selain Allah. Contohnya, singa. Bisa nggak menerkam kita? Bisa. Jadi bisa menerkam kita, mencabik-cabik kita. Bisa nggak dia? Iya bisa. Begitu. Itu namanya takut tabiat. Lalu kita lari menghindar dari singa itu. Boleh. Tapi kalau yang mematikan kita hanya Allah, dia hanya jadi sebab kematian aja. Ya sama kayak tadi, bekerja, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa mengerjakan sebab-sebab bekerja, itu boleh. Tapi kita lalu kemudian takut rizki kita jadi nggak ada, jadi Allah nggak berikan rizki. Lah ini nggak boleh yang ini. Jadi tolong perhatikan tadi yang kita sudah baca ya di dalam pembahasan takut tadi. Kalau sebab kita takut kepada sesuatu yang nyata, dampaknya nyata, bisa kita pahami, ya, dan itu memang bisa dilakukan oleh sesuatu yang kita khawatirkan itu, ya kayak tadi, singa bisa menerkam, kita takut diterkam. Nah, itu khauf tabi'i itu. Khauf tabi'i enggak syirik akbar, enggak. Yang syirik akbar itu khauful ibadah, khaufus sir itu yang syirik akbar. Ya, takut penunggu laut mendatangkan bencana. Coba, bisa nggak? Ada nggak makhluk yang bisa datangkan bencana? Nggak ada kan? Maka itu syirik besar. Takut nanti kalau kita nggak kasih persembahan kepada penunggu laut, tangkapan ikannya jadi sedikit, rizkinya jadi berkurang. Siapa yang bisa ngurangin rizki, menghentikan rizki? Nggak ada kan? Nah, itu makanya itu syirik besar. Tapi takut karena kondisi pandemi ini nggak bisa jualan. Nah, itu kan jualan kita yang lakukan dan kita bisa lakukan. Nggak bisa bekerja. Tapi kita takut rizkinya nggak ada atau rizkinya jadi berkurang. Nggak ada yang bisa ngurangin rizki, nggak ada. Ya, tidak ada yang bisa mengurangi rizki. Tapi kita jadi nggak bisa bekerja, itu sebabnya zahir nyata kelihatan, ketahuan. Tapi rizki nggak ada yang bisa menghalangi. Nah, itu bedakan ya. Naam.
Ya, ini beberapa ikhwah. Jadi ada pertanyaan terkait dengan firman Allah di surat Al-Hujurat ayat ke-14. Itu maksudnya orang-orang Arab Badui itu baru masuk ke dalam agama Islam, tapi sudah langsung mengklaim bahwa dia beriman. Ya. Padahal yang namanya iman itu tidak bisa langsung hadir di dalam hati, artinya langsung kuat lagi kokoh, enggak. Maka kalau kita katakan begini, misalnya ada orang baru masuk Islam, apakah dia langsung dikatakan beriman? Dan sama keimanannya seperti kaum muslimin yang sudah sekian lama dia menjalani agama Islam, ya pasti beda. Itulah makanya ketika mereka katakan, orang-orang Badui katakan kami beriman, nah, lalu kemudian Allah perintahkan agar mereka mengatakan walakin qulu aslamna, katakanlah kami sudah Islam. Walam yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Artinya bahwa butuh proses orang untuk mendapatkan kekuatan iman, kekokohan iman itu butuh proses. Ya. Dan juga ini juga sekaligus juga sebagai bantahan juga kepada sebagian orang munafik yang dia mengklaim beriman padahal dia baru menampakkan zahirnya saja Islam. Dan iman tidak masuk ke dalam hati mereka. Ya, ini yang ditanyakan pertanyaan terakhir ya di kesempatan kali ini. Dan ya akhi, ini kajian bukan istilahnya, walaupun tentu sebagian atau beberapa pertanyaan tetap kita akan berusaha menjawab semampu yang kita bisa, tapi memang ini bukan bernamijul fatwa ya, ini bukan satu acara yang dimana isinya adalah fatwa-fatwa dan membahas berbagai macam masalah-masalah yang pelik, bukan. Memang ini kajian bernamij ini, atau kajian ini acaranya atau pembahasan intinya adalah yang ada di dalam kitab ini. Jadi kita harapkan kepada peserta ketika dia ikut kajian ini, betul-betul dia memfokuskan terhadap tema-tema, bahasan-bahasan yang diangkat di dalam kajian ini. Karena terkadang ini salah satu penyebab penuntut ilmu itu seringkali tasyatut itu tercerai-berai pemahamannya, karena dia tergesa-gesa ingin buru-buru membahas masalah yang macam-macam, yang luas, tapi poin-poin pembahasan yang ada di dalam kitab ini dia tidak fahami betul, dia tidak gali betul. Dan ini salah satu penyebab kekacauannya para penuntut ilmu, sebagian para penuntut ilmu di zaman ini. Dia tidak fokus terhadap pembahasan yang lagi dibahas, tapi pikirannya sudah terlanjur disibukkan dengan masalah-masalah yang luas lagi rumit. Sehingga kemudian akhirnya dia ingin semua iskalat itu semua kemuskilan, permasalahan yang muncul di benaknya pengen dituntaskan semuanya pada saat kajian itu berlangsung. Ya akhi, ini juga yang perlu kita pahami, bahwa yang namanya belajar dia perlu berproses. Terkadang kita perlu menahan diri dari sebagian pertanyaan-pertanyaan yang kita belum sangat berhajat untuk mendapatkan solusinya. Beda kalau yang tadi yang sangat berhajat, mendesak ya. Seperti mungkin terkait dengan zakatul fitr dan seterusnya, itu kan sangat mendesak ya. Atau tadi misalnya ada orang yang punya simbol-simbol kesyirikan. Tapi terkait dengan tafsirat al-ayat, penjelasan-penjelasan ayat, penjelasan-penjelasan al-ahadith, yang itu tentu tidak bisa diselesaikan atau dituntaskan pembahasannya dalam satu waktu, sedangkan fokus tema yang sedang kita bahas ini tidak sedang membicarakan ayat atau hadis itu, sehingga akhirnya pemahaman kita jadi tercerai-berai. Ya, tidak terkumpul. Nah, ini juga salah satu sebabnya. Dan ini salah satu sebab mengapa kajian-kajian itu sering dalam tanda kutip la yujdi naf'an dhakhma, tidak memberikan manfaat yang besar kepada pesertanya. Di antara penyebabnya karena pesertanya pun tidak fokus kepada tema-tema yang sedang dikaji dan diangkat
ketika kajian itu berlangsung. Dia udah mikirnya masalah yang macam-macam, masalah yang rumit, yang berat dan seterusnya. Nah, tentu bukan berarti kita tidak memperbolehkan hal itu, tetapi alangkah bagus kalau dia fokus gitu. Fokus sehingga ilmunya akan terkumpul, terikat. Bagian-bagian yang terserak itu akan terikat, terkumpul sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Karena apa? Ilmu itu ibarat mengumpulkan informasi-informasi yang berserak. Nah, maka alangkah sangat bagus kalau dia mampu mengumpulkan informasi yang berserak itu pada temanya masing-masing. Bukan dia kumpulkan yang berserak pada tema yang berbeda-beda, yang itu akan membuat dia semakin tidak dapat ilmu. Itu maka mengapa kajian kita coba pakai kitab. Agar supaya, ya kayak misalnya kayak di sekolah, di ruang kelas ya. Orang datang ke kelas, lalu pelajarannya misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Judul pembahasannya ini, ini. Coba di dalam kelas. Anak-anak yang mengikuti pelajaran dalam kelas, fokus nggak dengan tema itu? Dia berusaha difokuskan pada tema itu. Dia nggak tanya lagi pelajaran bahasa Indonesia, dia tanya tentang matematika, dia tanya tentang fisika. Akhirnya fokus terhadap pelajaran bahasa Indonesianya jadi tidak dapat. Walaupun tentu bisa jadi ada hubungannya, ada kaitannya. Tapi akhirnya terserak pemahaman-pemahaman yang harusnya dia pahami terkait dengan fokus-fokus pembahasan-pembahasan. Nah, ini maka para peserta ini kita harapkan, sekali lagi bukan berarti tidak boleh ya bertanya tentunya. Ya kalau memang ada yang dia mendesak untuk ditanyakan, ya kita berusaha untuk jelaskan ya. Terkait dengan amal. Jadi orang bertanya itu pertama satu untuk terkait dengan kajian yang model seperti ini ya enggak tahu kalau kajian umum ya tafadhal silahkan. Kajian yang kitabnya sudah kita tetapkan, bahkan metodenya kita bacakan, penjelasannya. Ini agar supaya kita fokus pada pembahasan ini. Kita betul-betul paham, tercerahkan kita dengan tema-tema yang lagi kita bahas. Nah ini terkadang, ya kalau Anda sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum paham, tanyakan. Itu poin satu. Yang kedua, kalau memang ada masalah-masalah yang mendesak, butuh untuk segera dijawab untuk beramal. Tadi misalnya kayak zakat fitr misalnya, atau zakat mal, kan mendesak dia untuk butuh dijawab pada saat itu juga. Maka silahkan itu ditanyakan, kalau memang terkait dengan amal. Tapi ini terkait tema yang begitu luas pembahasannya. Ya, ayat ini dengan hadis ini bagaimana ini maksudnya Ustaz. Sedangkan itu tidak langsung terkait dengan pembahasan atau subbahasan yang lagi kita fokus di dalamnya, itu akan membuat justru buyar. Pemikiran kita jadi buyar. Apa yang tadi kita berusaha untuk ikat satu persatu dari pembahasan yang kita bahas, buyar. Justru kalau itu terkait dengan tema langsung, ya ditanyakan, malah itu yang kita harapkan. Contoh pertanyaan, bagaimana kita mendeteksi takut tabiat masuk syirik akbar? Takut tabiat kan tidak masuk syirik akbar. Nah, maka ini kita jelaskan. Ini berarti agar supaya kita memfokuskan kajian kita dengan tema yang lagi kita bahas. Sekarang begini saja pertanyaannya. Kita diharapkan setelah setidak-tidaknya habis kajian terkait dengan tema khauf, takut ini, kita bisa bedain mana yang khauf yang tabi'i, yang itu bukan kesyirikan, mana yang khauf yang itu adalah khauful ibadah, dan khaufus sir yang di situ ada syirik besar. Kita bisa bedain itu. Ini aja manfaat yang begitu besar. Kalau kita bisa bedakan itu. Sedangkan di masa sekarang kan banyak orang yang nggak bisa bedain itu. Atau sebagian orang yang pakai sorban, pakai gamis, sorbannya panjang, segala macam. Apa dia bilang? Takut itu hanya kepada Allah, bukan hanya kepada corona. Ini orang nggak bisa bedain antara khauf tabi'i sama khauf ibadah. Ya lihat. Jadi ini kita harapkan ini pada peserta untuk dia berusaha memfokuskan diri untuk memahami ini. Kalau dia paham, alhamdulillah. Sehingga tidak perlu lagi dia bertanya. Tapi kalau dia belum paham terkait hal ini, ditanyakan. Karena kalau terus metode antum belajar, metodenya terus seperti ini metodenya, melebarkan masalah terus kepada banyak hal, sedangkan antum tidak membutuhkan dalam keadaan yang mendesak untuk menanyakan hal itu, niscaya khawatir antum menjadi penuntut ilmu yang
terserak terus pemahamannya dan tidak pernah bisa terkumpul. Yang akhirnya apa? Waktu yang antum gunakan atau habiskan banyak, tapi ilmunya tidak ngumpul-ngumpul. Nah, ini tolong diperhatikan, karena ini kita perhatikan di beberapa kajian kita, termasuk yang kita laksanakan ini, ada sebagian orang yang selalu itu bertanyanya bukan pada dua kriteria, dia memahami materi atau pertanyaan yang dia butuh segera dijawab untuk bisa beramal. Tapi ada yang luas, tema-tema yang luas atau bahasan-bahasan yang luas dia masukkan. Yang itu akan membuat dia buyar dalam memahami tema yang sedang kita bahas, atau karena saking luasnya pembahasan itu. Sehingga fokusnya tidak dapat. Sehingga selesai dari mengkaji, sedikit faedah yang bisa dia ikat. Karena semangatnya, pendorongnya, motivasinya dia ikut kajian adalah ingin mengetahui banyak hal dalam waktu singkat. Hayhata ya. Tidak mungkin antum bisa mengetahui banyak hal rinci detail dalam waktu 1 jam. Maka oleh karena itu, ini juga diantara salah satu kata kunci penuntut ilmu berhasil, dia mau bersabar. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.